Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Tata Busana dan selamat datang untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini. Video kali ini saya akan menunjukkan cara mengukur tubuh. Jadi video ini juga saya gunakan sebagai media pembelajaran dalam mata pelajaran pembuatan pola kelas 10 dan materinya yaitu teknik mengukur tubuh. Oke, langsung saja untuk alat dan bahan yang digunakan itu kita harus menyiapkan. Yang pertama kita harus menyiapkan meteran untuk kita mengukur. Kemudian veterban ini fungsinya untuk kita memberikan tanda di badan orang yang akan kita ukur. Jadi mungkin untuk yang pemula nih masih bingung gitu, bagian badan, pinggang, panggul kalau misalnya tidak ada tandanya itu nanti akan susah menentukan panjang sisi, tinggi panggul, karena kan ngira-ngira nih ini kira-kira di sini, ini kira-kira di sini. Nah, dengan adanya veterban itu akan lebih memudahkan kita. Kemudian kalian siapkan juga alat tulis, tentunya pulpen, buku catatan, penghapus, pensil ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita akan mengukur tubuh, apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, usahakan orang yang diukur itu menggunakan baju yang tidak terlalu longgar ya, pas badan gitu. Jadi supaya hasil yang didapatkan itu ukurannya juga lebih akurat. Yang kedua, gunakan meteran yang masih jelas angkanya. Ya supaya kita tidak salah ketika melihat angkanya seperti itu ya. Kemudian orang yang diukur harus dalam posisi berdiri tegak, pandangannya juga ke depan, jadi tidak nunduk, tidak bungkuk, yang terlalu ketat narik meterannya. Jadi usahakan tekanannya itu ringan-ringan aja, merata, jangan terlalu sesak. Kemudian untuk memudahkan kita juga, sebaiknya kalian siapkan dulu daftar ukuran tubuhnya. Jadi ketika mengukur itu tinggal tuliskan angkanya saja, tidak perlu nulis ini lagi, lingkar badan. Kalau misalnya kita sudah punya daftar ukuran, kita juga lebih mudah ya. Jadi ketika mengukur itu kita bisa sistematis, dimulai dari badan depan dulu, kemudian bagian samping, badan belakang, dan bagian bawah. Oke, di sini saya akan tunjukkan cara mengukur tubuh. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebelum kita mengukur tubuh itu sebaiknya untuk pemula menggunakan veterban. Jadi veterban itu seperti ini. Ini boleh kalian ganti dengan pita, tali kor, atau tali rapia mungkin. Pokoknya fungsinya ini sebenarnya untuk mengikat bagian-bagian tertentu untuk tanda untuk kita supaya lebih tepat ketika mengukur. Jadi bagian-bagian yang diukur itu lingkar badan, pinggang, panggul, dan kerongkongan. Nah, ketika kita akan mengukur tubuh, ini pastikan orang yang diukur itu bajunya tidak terlalu tebal karena akan sangat berpengaruh ke hasil ukurannya. Seperti ini, jadi sudah diikat dengan veterban, lingkar badan, bagian badan, pinggang, panggul, dan kerongkongan. Kemudian untuk meterannya, ini untuk yang belum pernah menggunakan meteran. Jadi kalau misalnya kita mengukur itu misalnya seperti ini. Nah, menentukan ukurannya itu di garis yang panjang ini. Jadi misalnya ini berarti 46. Jadi bukan yang di tengah ini. Kalau di tengah ini berarti 45,5. Jadi posisinya yang garis panjang ini untuk patokan angkanya. Misalnya 46 itu seperti ini, bukan seperti ini. Oke. Ketika kita mengukur, usahakan itu sistematis supaya tidak depan belakang. Jadi kita mulai dari bagian badan depan dulu, kemudian ke bagian samping, bagian belakang, dan bagian bawah. Nah, jadi untuk yang badan depan kita mulai dari
Nah, nanti kalau kalian mengukur lingkar leher, ini lebih bagusnya kalau di dalam jilbabnya. Tapi posisinya itu di leher yang bawah, jadi bukan yang di atas. Di pangkal lehernya, kita ukur pas saja. Kemudian yang selanjutnya diukur di sekeliling badan melewati bust point atau titik puncak payudara. Nah, kita ukur pas saja. Setelah kita dapatkan ukuran pas, itu baru kita tambahkan 4-6 cm kalau memang baju itu mau dipakai untuk busana kerja misalnya, supaya ada kelonggarannya, tidak terlalu sesak. Kecuali kalian mau buat yang seperti kebaya misalnya, yang mau fit body, ya tidak perlu ditambahkan lagi ukurannya. Lingkar pinggang diukur di sekeliling pinggang. Ini juga kita ukur pas dulu. Kalau untuk rok ini diukur pas saja tanpa kelonggaran, tapi kalau misalnya untuk baju bisa ditambahkan 2 cm untuk kelonggarannya. Kemudian lingkar panggul diukur pas, kemudian bisa ditambahkan 4-6 cm sama seperti lingkar badan. Panjang muka dan lebar muka. Nah, untuk mengukur panjang muka ini kita raba di bagian leher. Di sini seperti ada lekukannya. Jadi kita ukur dari lekukan leher itu turun lurus sampai ke batas pinggang. Ini namanya panjang muka. Kemudian lebar muka. Lebar muka sama patokannya dari lekukan leher tadi, diturunkan dulu 5 cm, kemudian meterannya dibentangkan. Nah, ini fungsinya kita memberi tanda veterbannya ini di kerongkongan. Jadi sebagai patokan kita ketika mengukur lebar muka atau lebar dada, ini dari batas kerongkongan kanan ke kiri atau sebaliknya. Jadi kalian tidak terlewat misalnya dari sini ke sini, nah itu salah, kurang tepat. Jadi dari sini sampai sini, batas kerongkongan. Kemudian tinggi dada. Tinggi dada itu diukur dari puncak payudara sampai ke batas pinggang. Jadi seperti ini. Nah, diukur lurus sampai ke pinggang. Kita selesai di bagian depan. Kemudian untuk bagian samping ini dimulai dari panjang bahu. Jadi untuk panjang bahu ini diukur dari pangkal leher sampai ke titik bahu terendah. Nah, titik bahu terendah kita sesuaikan di sini. Kemudian lanjut ke panjang lengan. Panjang lengan kita mulai dari sini sampai ke batas yang diinginkan, apakah mau lengan pendek, 3/4 atau lengan panjang. Jadi sesuai keinginan. Panjang sisi itu diukur dari batas ketiak turun sampai ke pinggang di bagian sisi badan. Ini bisa dikurangi 3-4 cm. Jadi sudah dapat hasilnya, kemudian dikurangi 3 atau 4 cm. Kemudian tinggi panggul. Tinggi panggul itu posisinya di sini, jadi diukur dari batas pinggang ke batas panggul. Nah, di sini enaknya kita menggunakan veterban, jadi kita tidak mengira-ngira lagi mana tadi titik pinggang, mana tadi titik panggul, jadi kita tinggal ukur dari sini ke sini. Selanjutnya kita mengukur lingkar kerongkongan. Lingkar kerongkongan itu di bagian sini, jadi kita ukur sekeliling kerongkongan. Diukur pas saja, kemudian ditambahkan 4 cm. Kemudian terakhir untuk bagian sisi itu kita mengukur lingkar lengan. Nah, lingkar lengan ini tuh tergantung dari panjang lengannya tadi. Kalau misalnya panjang lengannya sampai sini, berarti kita ukur lingkar lengannya di area sini. Kalau misalnya panjangnya sampai siku, berarti kita ukur di bagian siku. Nah, tapi untuk lengan yang panjang lengannya sampai pergelangan lengan, itu sebaiknya yang diukur di telapak tangan sini. Nah, ini fungsinya karena kalau misalnya kita ukurnya di sini, ya nanti telapak tangan kita ini tidak bisa masuk, kecuali kalian membuat baju yang modelnya kebaya misalnya, kita ukur di sini boleh, tapi di bagian sini harus ada kancing.
untuk membuka supaya bisa masuk lengannya. Jadi untuk lengan panjang, untuk baju sehari-hari lebih baik diukur di sini, di lingkar telapak tangan. Beralih ke bagian belakang, kita akan mengukur panjang punggung dan lebar punggung. Panjang punggung itu diukur dari, ini kalau kita pegang leher belakang itu seperti ada tulang yang menonjol. Nah itu kita ukur lurus sampai batas pinggang, ini namanya panjang punggung. Kemudian lebar punggung itu dari yang tonjolan leher belakang tadi kita turunkan 8-10 cm, kemudian dibentangkan dari batas kerong lengan kiri ke kanan atau sebaliknya. Ya, selanjutnya kita akan mengukur bagian bawah. Ukuran-ukuran untuk bagian bawah ini, yang pertama ada lingkar pesak. Jadi lingkar pesak itu diukur dari batas pinggang depan turun melewati kedua belah paha atau selangkangan sampai ke pinggang belakang. Kemudian kita mengukur lingkar paha. Lingkar paha itu di sini diukur di sekeliling paha. Kita bisa beri kelonggaran 3-5 cm. Kemudian ada lingkar lutut. Diukur di sekeliling lutut. Ini kelonggarannya juga sesuai yang diinginkan saja. Kemudian lingkar kaki. Lingkar kaki ini ada dua cara, jadi kita bisa mengukurnya ini di bagian kan berjinjit. Nah, kita bisa mengukur di bagian lingkar pergelangan kaki, tapi meterannya itu dilewatkan tumit. Nah, dilewatkan tumit seperti ini, atau kita bisa mengukur di sekeliling telapak kaki. Nah, ini untuk lingkar kaki celana. Selanjutnya tinggi duduk. Jadi untuk mengukur tinggi duduk, ini orang yang kita ukur posisinya duduk, kita ukur di bagian samping dari batas pinggang sampai ke batas tempat duduknya. Seperti ini namanya tinggi duduk. Kemudian kalau kita mau mengukur panjang rok atau celana, jadi kita bisa ukur dari batas pinggang sampai ke batas panjang yang diinginkan, apakah sampai paha, lutut, atau sampai bawah. Jadi itu dimulainya dari pinggang. Kemudian kalau kita mau mengukur panjang baju, itu kita bisa mulai dari sini, dari pangkal leher ke depan ya, bukan ke samping, ke depan sampai batas yang diinginkan. Atau bisa juga kita ukurnya dari lekuk leher tadi sampai batas yang diinginkan. Tapi ini nanti jangan lupa, ini harus disesuaikan ketika kita membuat polanya. Jadi jangan kita mengukur di sini, tapi ketika di pola kita mengukur panjangnya itu dari pangkal leher. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita sesuaikan. Kalau ketika mengukur panjang bajunya kita mulai dari pangkal leher ke bawah, berarti mengukur di polanya juga dari pangkal leher. Kalau kita mulai dari lekuk leher, berarti di pola juga dimulai dari lekuk leher. Nah, oke, seperti itu kurang lebihnya cara mengukur tubuh. Mudah-mudahan ini cukup jelas untuk kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.